Pasti ada tempat kosong untuk teman-teman jualan. Pasti itu. Nggak mungkin nggak ada ya. Namanya tempat seperti itu pasti ada aja yang kosong gitu kan. Karena nggak semua. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel ya. Kembali lagi di my YouTube channel saya ya, Ucupang. Oke. Hari ini kita mau ngomongin yang nggak jauh lah masalah usaha sampingan ya. Sebenarnya teman-teman pernah nggak sih pergi ke suatu tempat di mana tempat itu ramai gitu kan, banyak berkumpul antara pedagang dan pembeli di sana, dan biasanya malam hari, pagi hari, sore hari gitu ya. Ya kalau kita biasa menyebutnya ya pasar pagi, pasar malam, bazar. Nah itu mungkin teman-teman juga pernah ya berkunjung ke tempat tersebut gitu. Kita melihat nih di sana ramai kan, ada pedagang, ada pembeli, ada yang ramai jualannya, ada yang sedang-sedang aja gitu kan. Nah, pernah nggak sih terpikir dalam hati ataupun dalam pikiran teman-teman bahwa boleh juga nih kalau jualan di sini gitu. Tapi jualan apa ya? Pernah nggak sih? Saya yakin dari sebagian teman-teman yang nonton video ini juga pasti pernah merasa terpikir hal seperti itu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman berpikir seperti itu ya berarti sama dengan saya gitu kan. Dimana ada tempat keramaian, di situ otak bisnis ataupun otak untuk berjualan itu tumbuh gitu ya. Bagus nih tempat gitu ya. Nah, saya kasih rekomendasi aja sih nih ya. Jadi tempat itu sangat cocok sekali untuk berjualan ikan hias. Nah, gitu ya. Sebelum memulai ataupun sebelum memulai untuk berjualan itu tadi ada beberapa tahapan sebenarnya ya. Ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi dulu gitu ya sebelum teman-teman melakukan ataupun berjualan ikan hias ya. Yang pertama adalah yakin dulu nih ya, yakin dengan niat, karena memang segala sesuatunya juga harus dilakukan dengan niat. Karena dengan niat itu, dengan niat yang sudah tumbuh dari hati, dan nanti pada prosesnya juga akan maksimal gitu ya. Itu niat yang pertama. Jika sudah niat nih ya, nah Anda harus cari tempat dulu ya kan. Dimana sih teman-teman mau berjualannya itu kan. Nah mungkin di daerah teman-teman masing-masing juga ada lokasi-lokasi yang seperti itu ya. Biasanya orang pada lari pagi ada pasarnya gitu, ataupun pasar malam, pasar sore, bazar, atau hari-hari besar gitu. Nah itu sangat cocok sekali kalau menurut saya gitu ya untuk berjualan yang seperti itu gitu ya. Cari tempat dulu. Ketika teman-teman sudah mencari tempat yang sudah kayaknya seru nih kalau jualan di sini. Nah ada juga tahapan yang harus teman-teman lakukan. Artinya adalah teman-teman harus mempunyai tempat. Nah ya, biasanya kan kalau pasar-pasar seperti itu tuh panjang tuh tempatnya ya kan, panjang, rame. Nah itu cari tempat dulu gitu ya. Saya yakin pasti ada tempat kosong untuk teman-teman jualan. Pasti itu, nggak mungkin nggak ada ya. Namanya tempat seperti itu pasti ada aja yang kosong gitu kan. Karena nggak semua dari semua semua pedagang itu juga nggak mungkin dagang terus menerus gitu. Pasti ada yang kosong gitu kan. Nah terus ketika teman-teman sudah menemukan tempat ya kan, nah Anda teman-teman harus melakukan pendekatan dulu. Artinya adalah Anda survei dulu ke situ gitu. Anda masuk dulu ke pasar tersebut gitu. Karena Anda pendekatan dulu dengan pedagang-pedagang sekitar. Nah, yang sudah lebih dulu berjualan di situ ya. Ya istilahnya pendekatan ataupun nanya-nanya gitu kan. Biasanya contohnya seperti ini, Pak, kalau di sini dagang berapa sih biaya salarnya gitu kan. Nah pasti itu pedagang bakal ngomong gitu. Pasti dia akan nanya, emang jualan apa? Oh saya mau jualan ikan hias, butuhnya yang gak gede-gede, paling 1 meter sampai 1,5 meter pak gitu. Nah pasti dia akan ngomong, oh di sini cuman bayar 2 kali doang gitu kan. Misalkan nih contoh, uang sampahnya 2.000, 3.000 gitu. Kalau malam mungkin ada uang lampu gitu ya, uang lampu 3.000 dan uang keamanan misalkan 5.000 gitu kan. Nah
itu cocok banget tuh ya kan. Kalau hanya kita mengeluarkan biaya satu kali pasar, satu kali jualan 10.000 itu ya masih oke lah ya, masih oke gitu. Nah, teman-teman juga ketika sudah nanya, sudah punya gambaran gitu ya. Nah, itu lampu hijau banget lah pokoknya gitu kan. Artinya keyakinan teman-teman untuk jualan di situ juga makin kuat gitu ya, karena sudah menemukan yang namanya lampu hijau. Oh, ternyata bayarnya cuma segini loh gitu. Tempatnya juga sudah ada gitu. Nah itu ya, akhirnya kalau teman-teman sudah nyari tempat oke gitu kan. Nah, tinggal eksekusi kan nanti minggu depannya gitu. Selanjutnya adalah persiapan gitu. Nah, persiapan di sini mungkin alat-alatnya gitu ya. Kalau teman-teman misalkan pakai sepeda motor, nah teman-teman harus bikin gerobaknya. Kalau nggak mau repot, bisa menggunakan yang namanya pipa-pipa pralon yang nantinya disambung-sambung gitu ya. Kalau kita di sini biasanya juga pakai pipa yang setengah in ataupun yang 3/4 ataupun yang 1 in, itu disambung-sambung ya. Dibentuk seperti rak aja gitu ya, panjang, ada berapa susun gitu. Nanti kan ini digantung-gantung. Nanti adalah videonya gitu ya. Itu dulu tuh peralatan ya. Setelah peralatan, nah cari ikan ya. Mungkin cara nyari ikan juga di mana belanjanya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu kita ada ya, belanja ikan kemana gitu ya. Oke, gerobaknya sudah ada. Terus pipanya tadi sudah disiapkan, mau gerobak mau pipa silahkan gitu kan. Nah, ikannya juga sudah kita beli, nantinya sudah kita siapkan, artinya kita sudah tahu mau belanja di mana gitu. Lalu peralatan lainnya seperti ya plastik ya, karet, nah atau juga bisa aksesoris yang lain gitu, seperti garam ikan, obat ikan, terus penyaring, filter dan lain sebagainya. Itu hanya pelengkap saja sebenarnya ya. Nah itu tadi ya, jadi tempatnya dicari dulu, persiapan dulu, kita cari tahu dulu bayarnya berapa, bayarnya ke siapa, berapa kali dan lain sebagainya. Barulah kita melakukan action ya. Action di sini adalah ya teman-teman harus segera melakukan gitu ya. Jadi biasanya saya ambil contoh gini, pasarnya itu hari Minggu pagi. Nah, satu minggu sebelum teman-teman sudah ke sana, sudah survei dulu gitu kan. Sudah harus cari tahu dulu nih, siapa sih yang mintainnya, ada berapa orang gitu. Keamanannya siapa, mana orangnya dan lain sebagainya gitu. Kalaupun bila disuruh izin ya izin, monggo silahkan gitu kan. Tapi sebelum izin teman-teman harus sudah nanya-nanya dulu ke pedagang sebelumnya, supaya teman-teman juga tidak maaf gitu ya, karena pernah pengalaman kawan aja teman gitu ya, pernah ditembak harga segini dan sebagainya gitu. Jadi penting untuk melakukan pendekatan ke pedagang sebelumnya, yaitu mengetahui bahwa sebenarnya bayarnya berapa sih dan lain sebagainya. Nah yaitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya jualan ikan hias di tempat-tempat seperti itulah yang mungkin untuk tambah-tambah itu lumayan gitu ya, untuk sampingan ya itu lumayan gitu. Maka dari itu ya mudah-mudahan ada niat dari teman-teman semua untuk terjun ataupun istilahnya mencoba berjualan ikan hias di tempat keramaian tersebut gitu ya. Oke, mungkin cukup ya informasinya. Oh ya, satu lagi, nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang ikan apa aja sih yang harus teman-teman beli gitu ya, berdasarkan pengalaman saya yang lakunya itu ikan apa. Nanti di next video kita akan sharing ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe ya kan, supaya channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.